Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, ya kabar api. Alhamdulillah ya. Semoga yang nonton video saya ini diberi kesehatan, keselamatan, umur panjang dan dimudahkan segala rezekinya ya. Oh iya Lur, saya di sini akan memberikan tutorial tentang nyervis kulkas juga ya. Bagi lur-lur sekalian yang merasa punya kulkas yang mendadak tidak dingin, tapi bingung kita mendeteksinya ya, kerusakannya di mana ini. Nah, dulu ya, apa di kompresor, apa di PTC, apa memang pernya habis. Oke lur, pertama kita cek dulu ya, kalau misalnya kita punya kulkas itu tidak dingin. Nah, jadi kita jangan langsung sembarang ganti loh, bongkar mesinnya, di belakangnya ganti PTC. Sudah ganti PTC, ganti overload tidak hidup juga, tetap tidak dingin juga ya. Akhirnya ganti ini, akhirnya semua baru, duit habis, kulkas tidak jadi lur. Jadi mana yang bisa kita dandan sendiri, nah, untuk yang punya kulkas mana yang bisa didandan sendiri, mana yang tidak bisa memang kulkas itu harus dibawa ke teknisi loh. Nah, itu ya. Kalau lur sekalian punya kulkas yang tidak dingin lur, mendadak tidak dingin gitu lur ya. Yang pertama kita pastikan itu lur, mesinnya hidup apa enggak. Itu aja lur. Kompresor di belakang tuh hidup apa enggak. Kalau kompresor tuh hidup, berarti ininya yang rusak. Kalau kompresor itu tidak hidup, berarti ininya yang rusak. Nah, menentukan kompresor hidup dengan tidak kan pusing lur. Kalau yang awam dulu, ini kompresornya hidup apa enggak. Nah, untuk menentukan kompresor hidup dengan tidak, cukup kita colokin lur ya. Nih, kita kasih contoh dulu lur ya. Cek lur. Nah, ini lur. Ini kan contohnya kulkas nih lur. Kadang-kadang kalau kita tengok tuh kulkas tuh lampunya hidup, kebetulan ini tidak dicolokin ya lur ya. Nah, lampunya hidup, tapi kita pengen tahu kulkas ini rusaknya di mana dan cara mengetahui kompresor hidup ini kan kita bingung lur. Nah, cukup kayak gini aja lur. Kalau kita punya kulkas, pengen tahu kompresornya hidup dengan tidak, cukup kulkas ini lur kita colokin. Nah, jadi ini kita buka, udah dicolokin kan lur ya, buka. Ini pijaran kita buka, kepala kita masukin ke sini, telinga kita ya lur, telinga kita masukin ke sini. Contohnya kayak gini lur. Nah, contohnya kita gini aja lur ya. Kita hidupin dulu kulkasnya. Pertama kita hidupin, kita colokin, kita masukin kepala kita ke sini, kita dengerin lur. Kalau ada suara gemirici kayak hujan, berarti kompresornya hidup lur ya. Di sini ada terdengar suara gemericik lur, kayak bunyi hujan gitu, curcus kayak gitu ya. Berarti kompresor itu hidup. Tapi kalau nggak bunyi, berarti kompresor itu mati lur ya. Nah, kayak gitu aja lur ngeceknya. Nah lur, kalau kata sate kalau gemericik, ada gemericik itu ya pas di evapnya itu, nah itu berarti kompresor hidup. Kalau tidak ada gemericik, berarti kompresor itu sudah hidup lur ya. Jadi kalau kompresor itu hidup lur, berarti kerusakan itu terletak pada freonnya lur. Freonnya habis. Tapi kalau kompresor itu tidak hidup, itu bisa dua kemungkinan lur. Bisa mesinnya rusak, bisa PTC, bisa arusnya tidak masuk, bisa overloadnya juga rusak gitu lur. Nah, jadi kita jangan sembarangan ganti aja lur. Pokoknya kalau kompresor itu hidup, jangan ada yang diganti lur. Nah, berarti kerusakan itu bukan pada yang lain, itu pada freon. Kalau kulkas itu pada freon yang tidak ada, itu tidak bakalan dingin. Kalau kompresornya tidak hidup, itu bisa kita cek kabelnya, kita cek PTC-nya, kita cek overloadnya, kita cek termostatnya. Nah, itu lur ya. Jadi
cara mendeteksi kerusakan kulkas tuh kayak gitu lur ya. Ya lur, semoga ini bermanfaat ya lur. Bagi yang mau subscribe monggo subscribe, kalaupun tidak subscribe nggak apa-apa. Yang penting konten saya ini bermanfaat ya lur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.